Halo semuanya, di video kali ini aku mau bahas materi income statement and related information problem 2 sama problem 3. Tapi sebelum masuk ke problem, aku mau bahas sedikit tentang teorinya. Jadi di materi ini kita mau bahas tentang income statement ya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu salah satu laporan keuangan. Jadi kalau laporan laba rugi itu dia lihat kinerja atau performa perusahaan selama satu periode. Misalnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Berarti dia tuh lihat kinerja perusahaan dari 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Jadi selama satu periode itu. Bukan di titik tertentu. Beda sama statement of financial position atau balance sheet atau neraca ya. Kalau neraca itu dia cuma ngomongin di titik 31 Desember 2024 aja. Tapi kalau laporan laba rugi dia satu periode selama 1 tahun dari Januari sampai Desember. Nah, laporan laba rugi itu memberikan gambaran yang ringkas atas kinerja keuangan entitas untuk periode tersebut. Terus tujuannya untuk bantu pengguna atau user laporan keuangan memprediksi arus kas masa depan. Ada 3 kegunaan. Pertama, untuk evaluasi kinerja perusahaan di masa lalu, memberikan dasar untuk prediksi kinerja masa depan, dan membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Terus elemen utamanya income statement sebenarnya cuma income sama expense saja. Income tuh peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas lain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Itu pengertian menurut PSAK-nya ya, menurut standarnya. Nah, income itu singkatnya pemasukan lah ya, pemasukan. Dia terdiri dari revenue sama gain. Kalau revenue itu pendapatan, timbul dari aktivitas biasa perusahaan dan ada berbagai bentuk. Misalnya penjualan atau sales revenue, komisi, commission revenue, bunga interest revenue, dividen revenue, sewa rent revenue. Terus gain, kalau gain ini hal-hal lain yang memenuhi definisi income, tapi dia itu tidak timbul dari aktivitas biasa. Misalnya gain atau keuntungan ketika kalian jual aset tetap. Nah, kalau jualan aset tetap itu kan bukan aktivitas biasa perusahaan ya. Kalau tadi penjualan emang dia perusahaan itu kerjaannya jual-jual barang. Nah, itu pendapatannya disebut revenue. Kalau gain ini yang sifatnya nggak rutin gitu. Misalnya jual aset tetap. Habis itu expense. Expense itu pengeluaran, penurunan aset atau kenaikan liability yang mengakibatkan penurunan equity selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas. Itu pengertian menurut PSAK-nya. Nah, expense itu ada expense atau beban seperti harga pokok penjualan atau cost of goods sold, penyusutan atau depresiasi, beban sewa, beban gaji dan upah, beban pajak, sama loss. Loss ini lawannya gain, keuntungan. Sekarang loss kerugian. Misalnya kerugian ketika jual aset tetap. Itu kan sifatnya nggak rutin gitu. Beda sama harga pokok penjualan. Tiap jualan pasti ada COGS-nya. Terus penyusutan. Aset tetap kita pasti disusutkan. Nggak mungkin nggak kecuali tanah gitu. Habis itu ini aku juga singgung dikit. Ada penyajian beban itu bisa menurut sifat atau fungsinya. Kalau sifat itu bentuknya kayak gini. Sifat itu kalian rinciin satu per satu nama akunnya. Misalnya nih, store supplies expense, advertising cost atau advertising expense, terus office utilities expense, terus depreciation expense on building. Kayak disebut, dirinciin satu-satu gitu. Sama satu lagi fungsi beban. Kalau menurut fungsi, dia tuh cuma sebutin selling expense sama administrative expense saja. Tapi di dalamnya selling expense ini nanti bakal dirinciin lagi selling expense ada apa aja. Misalnya ada depresiasi untuk kendaraan buat penjualan. Misalnya rent atau biaya sewa gedung penjualan gitu. Jadi kalian bikin dulu kelompok besarnya selling sama administratif, baru nanti dirinciin di dalamnya selling ada apa aja. Ada iklan, ada penyusutan kendaraan buat sales, buat penjualan. Terus kalau administratif misalnya utilities expense buat office,
terus gaji staf administrasi gitu. Jadi ada kelompok besar baru dalamnya dirinciin ada apa aja. Kalau tadi yang sifat beban, dia nggak pisahin ke kelompok besar dulu, tapi dia langsung rinciin aja. Supplies expense, advertising cost, utilities expense, depre gitu. Habis itu, nih biasanya common practice-nya perusahaan menggunakan pendekatan fungsi beban. Fungsi beban berarti yang ini ya, yang ada selling expense sama administrative expense, baru nanti dia rinciin biayanya apa aja dalam CALK. Tapi nanti yang kita belajar di lab itu kita akan belajar pakai fungsi beban, selling sama administrative, dan langsung kita rinciin apa saja. Masih di laporan laba ruginya, nggak di CALK ya. Terus komponen laporan laba rugi ini aku singkat aja, nanti kita bahas lebih lanjut di problem. Pertama sales atau revenue, pendapatan ya. Habis itu COGS, jadi sales revenue dikurang sama COGS dapat gross profit atau laba kotor. Laba kotor dikurang sama selling expense, ini beban penjualan, dikurang sama administrative atau general expense, ini beban administrasi. Habis itu ditambah atau dikurang dengan other income and expense. Nah, other income and expense ini apa aja? Dia itu sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan pengeluaran di atas, yang nomor 1-5. Misalnya, keuntungan dan kerugian. Berarti kalau keuntungan jual aset tetap, misalnya gain on sale of vehicle gitu ya. Nah, itu masuknya ke other income and expense. Karena kan berasalnya bukan dari aktivitas normal perusahaan ya. Normalnya perusahaan kita nih cuma jual barang gitu. Tapi ketika kita jual aset tetap, itu kan bukan bisnis utamanya kita kan, makanya masuknya ke other income and expense. Terus misalnya, aku nih perusahaan dagang, tapi aku punya gedung yang nggak kepake, terus gedungnya aku sewain, dan aku dapat pendapatan sewa dong. Nah, itu masuknya nggak bisa ke revenue yang nomor 1 ini, karena revenue nomor 1 ini tuh cuma untuk aktivitas bisnis utama kita, ya, cuma dari tadi si jualannya aku aja. Ketika aku dapat pendapatan lain, misalnya aku pendapatan dari sewain gedung, atau misalnya aku investasi, terus aku dapat bunga atau dapat dividen, itu harus masuknya ke other income. Ya, sebagai penambah, jadi pendapatan lain-lain. Terus other expense apa? Other expense itu contohnya misalnya gedung aku kebakaran, terus aku rugi dari kebakaran itu, loss due to fire, atau misalnya aku kebanjiran, loss due to flood gitu. Nah, itu masuknya ke other expense. Ya, jadi nggak bisa masuk ke cost of goods sold, karena cost of goods sold kan harga pokok penjualan. Kalau tadi kayak rugi karena kebakaran, karena banjir, itu kan kayak itu jarang terjadi, kayak ibaratnya sesuatu yang nggak normal terjadi lah ya. Itu masuknya ke other income and expense. Habis itu nanti dapat dari gross profit, kurang selling expense, kurang administrative expense, tambah atau kurang other income and expense, tergantung nanti hasilnya plus atau minus ya. Nanti dapat income from operations. Income from operations kadang disebut juga EBIT, earnings before interest and tax. Habis itu kita kurangin sama financing cost, tapi kita biasa sebut interest expense ya, dia biaya pembiayaan. Biasanya kita minjem uang kan, dapat kena bunga, harus bayar bunga. Nah, interest expense-nya itu adalah financing cost-nya. Jadi, habis income from operation langsung kurangin sama interest expense. Dapatlah income before income tax. Kurangin income tax. Habis itu dapat income from continuing operations. Ini income sebelum keuntungan atau kerugian dari discontinued operations. Jadi, bisa juga tuh perusahaan punya discontinued operations. Misalnya ada komponen perusahaan atau lini bisnis yang ditutup gitu ya. Itu bisa aja muncul gain atau loss dari discontinued operations. Nah, itu harus ditambah atau dikurangin. Kalau gain berarti tambah ya, kalau loss berarti dikurang. Nanti terakhir baru dapat net income. Tapi kalau misalnya si perusahaan itu nggak punya discontinued operation, berarti habis income before income tax, dikurang income tax, langsung aja ke net income. Kalau dia nggak punya discontinued operations ya. Kalau dia punya discontinued operations, berarti
harus ke sini dulu, income from continuing operations, baru tambah gain atau kurang loss dari discontinued operations, dapatlah net income. Habis itu, nggak sampai situ aja, setelah net income masih ada comprehensive income statement. Comprehensive income. Comprehensive income itu meskipun namanya income, dia sebenarnya bukan akun pendapatan atau laba gitu ya. Dia tuh sebenarnya akun equity. Nih, comprehensive income meliputi kemungkinan keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul di masa depan dan timbul akibat perubahan nilai wajar dan berpengaruh terhadap ekuitas. Jadi kalian jangan terkecoh ya, meskipun namanya comprehensive income, dia tuh bukan pendapatan, tapi dia itu equity. Jadi adanya di SOFP sebenarnya. Contohnya apa aja? Contohnya unrealized holding gain or loss equity. Kalau kalian masih ingat kemarin pas AD2 belajar tentang investment, untuk investasi yang non-trading, ketika kita adjust fair value-nya kan ada UHGL equity ya. Nah, UHGL equity itu masuknya ke comprehensive income. Kalau UHGL income gimana, Ci? Kalau UHGL income itu masuknya ke sini, other income and expense ya. Untuk investasi yang trading, UHGL income masuknya other income and expense. Untuk investasi non-trading, UHGL equity masuknya ke comprehensive income. Terus ada apa lagi comprehensive income? UHGL equity, revaluation surplus, terus biasanya laba rugi dari hedging, laba rugi dari translasi nilai tukar, terus laba rugi dari Ntar aku lihat. Laba rugi dari hedging, transaksi mata uang asing, hedging, terus ntar aku ngomong lagi ya kalau ingat. Tapi biasanya itu sih yang umum muncul tuh hedging, revaluasi, translasi. Itu yang umum. Terus untuk menyajikan other comprehensive income ini ada dua cara. Bisa pakai one statement approach, jadi bentuknya kayak gini nih. Dan nama laporannya beda ya, bukan income statement doang, tapi statement of comprehensive income, ada komprehensifnya ya. Jadi setelah kalian mulai dari sales revenue, kurang COGS, dapat gross profit, dan segala macam, sampai ke net income, terus kalian skip satu baris, langsung mulai other comprehensive income. Ada apa aja, terakhir comprehensive income. Ini berarti laporannya satu ya, cuma kayak di skip satu baris gitu. Terus bisa juga kalau laporannya dua, namanya two statement approach. Jadi ada laporan pertama, income statement judulnya, sampai ke net income doang. Habis itu tutup, laporan pertama selesai. Lanjut buka laporan kedua, namanya comprehensive income statement. Isinya sih comprehensive income doang. Mulai dari net income. Jadi net income dari laporan pertama ditarik ke sini, baru ditambah kurang sama other comprehensive income. Dan yang kita mau bikin di materi ini adalah yang one statement approach ya. Jadi ingat judulnya namanya statement of comprehensive income. Oke, teorinya segitu aja. Kita langsung masuk aja ke problem. Kita mau bahas dua problem ya, problem 2 sama 3. Tapi sebelum itu di problem 2 ada ralat. Ini modul yang simpanan aku sendiri udah bener sih. Tadinya tuh di sini di modul kalian ini namanya office supplies doang ya. Tapi aku ralat jadi tambahin expense di belakangnya. Oke. Kalau di modul kalian cuma office supplies aja, tapi ini aku udah ralat jadi office supplies expense ya, tambahin expense di belakangnya. Oke, kita disuruh bikin statement of comprehensive income. Berarti yang satu statement tadi ya. Oke. Untuk bikin laporan keuangan, pertama pasti jangan lupa judulnya. Judulnya itu mulai dari nama perusahaan, Yellow Corporation, terus nama laporannya, Statement of Comprehensive Income, sama periodenya, periode laporan keuangannya, for the year ended December 31st, 2023. Oke.
Terus pertama, tadi yang kayak aku udah jelasin, kita mulai dari sales dulu atau sales revenue. Nih ya, sales yang udah aku tandain warna hijau. Oke, kita tulis sales. Nah, sales ini kalau kalian lihat di soal ada sales discount, terus mungkin juga ada sales return and allowance. Jadi di sini kita mau cari net sales. Mulai dari sales revenue atau sales aja juga sama aja. Terus kita kurangin sama sales discount. Sales discount itu kan pengurangnya sales revenue ya, kontranya. Habis itu kita lihat ada nggak sales return and allowance. Di sini nggak ada ya, di problem 2 nggak ada. Berarti pengurangnya cuma si sales discount aja. Bentar. Oke. Sales revenue itu angkanya 16.800.000 dikurang sama sales discount minus ya 125.000. Dapatnya berapa? 16.675. Ini namanya adalah net sales atau penjualan bersih. Habis itu kita mau kurangin sama COGS. Di sini namanya cost of sales, tapi sebenarnya itu sama aja ya. Cost of sales itu sama dengan COGS. Cost of sales. Ya, aku tulis cost of goods sold aja ya. Tunggu, jauh banget. Nah. Cost of goods sold-nya itu 11.350.000. 11.350. Terus kita dapatlah gross profit. Ya, net sales dikurang sama COGS dapat gross profit 5.325. Gross profit. Habis itu gross profit kita kurangin sama selling expense, sama administrative expense, sama tambah atau kurangin other income and expense. Tadi masih ingat ya. Pertama kita kurangin dulu sama selling expense. Nah, kita mau lihat di ledger ini selling expense-nya tuh ada apa aja. Ini accumulated depreciation. Accumulated depreciation tuh kan akunnya balance sheet ya. Akumulasi depresiasi, dia bukan pendapatan, bukan beban. Berarti dia harusnya adanya di balance sheet, bukan ada di income statement. Berarti accumulated depreciation ini kita nggak akan pakai sampai nanti. Terus aku sekalian lihat ya, masih ada nggak akun balance sheet yang nyasar di ledger ini. Ini expense, expense, expense. Fade out juga beban. Expense, expense. Nah, office salaries nih. Enggak deng. Office salaries expense juga, beban gaji ya. Gaji, sorry. Terus ini revenue. Ini tadi office supplies udah aku tambahin expense ya. Revenue, revenue, revenue. Interest, gain. Ini ya, property, plant, and equipment. Dia tuh akun balance sheet ya, aset tetap. Udah, yang lain beban dan pendapatan semua. Oke, lanjut. Lanjut sekarang kita mau nyari selling expense. Pertama, ada depreciation expense. Dia bilang 50% untuk selling, 50% untuk administrative. Berarti di selling ada ya, depreciation expense setengahnya. Berarti tuh dia 50% dari 250.000. Oke. Ini aku nggak langsung ijoin ya, kalau yang masih setengah-setengah gini aku pakai biru. Depre. Habis itu sales salaries expense, beban gaji penjualan. Ya, namanya juga sales berarti masuk ke sini nih. Sales salaries expense, beban gaji untuk staf penjualan. 880.000. Habis itu utilities expense. Utilities expense juga setengah-setengah nih. Setengah buat selling, setengah buat administrative. Utilities expense 50% dari 147.900.
Habis itu freight out. Freight out itu beban ongkos penjualan. Berarti aku lagi jual, terus aku mau kirim ke kamu sebagai pembeli. Ongkosnya itu namanya freight out. Berarti itu kan biaya untuk lakuin penjualan itu kan, untuk kirim ke kamu. Berarti dia masuk ke selling expense. Freight out. 16.530. Ini aku ijoin karena udah clear. Hijau. Fade out juga. Nah, terus ini advertising expense, beban iklan. Kalau iklan kan udah jelas-jelas buat meningkatkan penjualan ya. Jadi selling expense ini biasanya untuk promosi, untuk iklan, untuk pengiriman. Nah, itu selling expense. Advertising 88.750. Habis itu miscellaneous selling expense, beban penjualan lain-lain. Lain-lain masuk ke sini juga karena dia ada kata selling ya. Miscellaneous selling expense 12.300. Habis itu office salaries, ini nggak masuk ke sini ya karena kan beban gaji untuk office, untuk kantor. Nanti masuknya ke yang administrative. Advertising tadi udah, misalnya udah. Ini juga office supplies expense juga nggak masuk ke selling karena dia office. Terus dividend revenue, interest revenue dia itu other income. Unearned, oh ini aku kelewatan tadi. Unearned rent revenue kalau kalian masih ingat itu dia akun utang ya, akun liabilities. Jadi nggak masuk ke income statement. Ini aku merahin. Dia akunnya balance sheet. Terus interest dia nanti, gain ini nanti, masih ada nggak ya selling expense? Ini ya, repair and maintenance expense. Setengah-setengah sama si administrative. Repair and maintenance expense 50% dari 18.800. Habis itu bank administrative expense, jelas-jelas ada administrative, berarti nggak masuk ke selling. Habis itu nih, shipping supplies expense. Dia itu beban perlengkapan, tapi untuk shipping tuh pengiriman. Tadi yang aku mention ya, yang masuk ke selling itu untuk pengiriman, untuk promosi, untuk periklanan. Berarti masuk ke sini. Shipping supplies expense 10.000. Habis itu tinggal ditotalin semua aja selling expense-nya. Kalau udah nggak ada lagi ya. Dapatlah 1.215.930. Habis itu sekarang kita lanjut mau hitung yang administrative expense. Caranya sama kayak tadi ya, kita cari satu-satu. Ini tadi udah ya shipping. Oke, terus kita balik ke atas. Tadi yang aku masih biruin kan setengah buat selling, setengah buat administrative. Sekarang kita masukin ke yang administrative. Pertama ada depreciation expense. 50% dari 250.000. Atau langsung samain aja sama yang atas. Habis itu utilities. 50% dari 147.900. Habis itu office salaries, beban gaji untuk karyawan di kantor, masuk ya. Office salaries expense. Jadi intinya kalau untuk yang administratif itu yang buat administrasi, udah jelas ya. Sama yang buat kantor. Jadi kalau selling itu untuk penjualan, untuk promosi, untuk pengiriman. Kalau administratif untuk kantor. Office salaries expense 178.500. Terus office supplies expense 48.750. Habis itu ini udah ya. Office salaries, office supplies expense, utilities expense. Terus repair and maintenance. Repair and maintenance
expense 50% dari 18.800. Habis itu bank administrative expense 2.300. Habis itu terakhir sebelahnya nih miscellaneous administrative expense. Udah jelas-jelas ya ada kata administratifnya. 8.350. Aduh. 8.350. Sama, langsung ditotalin aja. 446.250. Terus ini aku mau totalin dua-duanya. Dan karena dia beban, sifatnya mengurang ya. Jadi aku langsung tulis minusnya aja di sini. Cuma kalau nanti pas ujian, kalian menyesuaikan aja. Kalau mau tulis minusnya nanti di belakangan juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu bahwa si expense ini harus mengurangi. Ya, harus sifatnya mengurangi. Jadi kalau cuma masalah penulisan kayak gini, terserah. Atau mau ditotalinnya nanti terakhir di bawah juga nggak masalah. Yang penting kalian tahu bahwa selling expense sama administrative expense sifatnya mengurangi gross profit gitu. Habis itu lanjut, kita mau bikin other income and expense. Untuk pendapatan dan beban lain-lain. Tadi udah kita ketemu beberapa tuh yang aku belum highlight. Pertama ada dividend revenue. Kita kan usaha utamanya tuh, bisnis utamanya kan penjualan ya. Bukan utamanya investasi doang, kita utamanya jualan. Tapi karena kita punya uang lebih, kita investasi dan dapatlah dividend revenue, interest revenue. Berarti dia tuh pendapatan lain-lain. Masuknya ke sini. Dividend revenue sama interest revenue. Dividend revenue-nya 136.000. Interest revenue-nya 15350. Habis itu lihat ada lagi apa enggak. Interest on bonds and notes, ini tuh interest expense ya. Interest expense nggak masuk ke other income and expense. Karena kalau kalian ingat, tadi sampai di operating income atau income from operations yang EBIT itu, kalian harus kurangin sama interest kan, sama tax. Nah, si interest itu adalah interest expense-nya. Berarti interest expense kalian nggak bisa masukin ke other income and expense. Dia ada section-nya sendiri. Yang masuk ke sini hanya si interest revenue. Oke? Aduh, lemot. Habis itu, karena udah nggak ada lagi other income and expense. Oh ya, ini meskipun gain, tapi nggak masuk ke other income and expense. Karena kalian lihat dulu ini gain apa. Gain on revaluation. Tadi revaluation kan OCI ya, other comprehensive income. Terus ini juga loss dari translation financial statement. Itu kan nggak masuk ke sini, tapi masuknya ke OCI ya. Jadi meskipun ada gain loss, kalian lihat dulu. Biasanya yang OCI itu revaluasi, translation, hedging, HGL equity. Ingat-ingat itu ya. Terus di bawah apa? Nah, ini hedging, ini juga OCI. Berarti udah ya, other income and expense-nya itu aja, dua itu aja. Bisa langsung dijumlahin. $136.000 ditambah sama 15.350. Dapat deh other income-nya 151.350 ya, karena dia positif. Jadi dia tuh other income disebutnya. Habis itu kita cari income from operation. Nah, income from operation ini didapat dari gross profit dikurangin sama selling expense, dikurangin sama administrative expense, terus ditambah atau kurang sama other income and expense. Ini kebetulan positif ya, berarti ditambah. Ini aku langsung pakai sum aja. Dari gross profit, terus dikurang sama selling and administrative expense, terus ditambah sama other income. Dapat 3814.170, atau kalau mau satu-satu juga sama aja. Gross profit
dikurang sama selling and administrative. Ini karena udah ada tanda minusnya ya, jadi di sini di formulanya aku pakai tambah. Terus ditambah sama other income. Sama ya, 3814, 170. Nah, income from operation ini disebut juga EBIT, earnings before interest and tax. Berarti sekarang kita mau kurangin sama interest expense. Interest expense atau financing cost. Dapatnya dari sini nih, interest on bonds and notes. Ini tuh interest expense ya, atas obligasi dan wesel yang kita punya. Jadi kita minjem uang dalam bentuk wesel dan obligasi, terus kan ada bunganya. Nah, bunganya jadi interest expense, harus masuk di sini. Jadi pengurang income. Minus 135, 170. Habis itu kita totalin. Dapatlah namanya income before income tax. Habis itu tinggal dikurangin sama income tax expense-nya. Income tax expense berapa persen? 22%. Meskipun di soal dia nggak kasih tahu ya asumsinya berapa, kita pakai 22% karena itu tarif PPh badan. Tapi kalau misalnya di soal dia kasih tahu misalnya pakai asumsi 20%. Nah, itu tetap ikutin soal. Tapi di sini karena nggak bilang, jadi kita pakai 22% aja tarif PPh badan. Terus kita hitung, aku tambahin tanda minus ya karena dia pengurang. 22% dikali sama income before income tax-nya. Dapatlah income tax expense-nya sebesar 809.380. Habis itu kita jumlahin, dapatlah yang namanya net income. Sebenarnya nggak selalu langsung net income ya. Tadi kan aku sempat mention tuh di teori. Ada yang namanya discontinued operation. Discontinued operation. Kebetulan di soal problem 2 ini, di ledger kalau teman-teman lihat, nggak ada nih discontinued operation ya, gain or loss on discontinued operation nggak ada di soal ini. Jadi, setelah income before income tax, habis itu kita kurangin income tax, berarti yang income from continuing operation-nya bisa di-skip aja, langsung ke net income. Tapi kalau misalnya di ledger ada gain or loss dari discontinued operation, berarti habis income before income tax kurang income tax, nggak langsung net income ya. Tapi ke sini dulu, income from continuing operation. Baru ditambah gain atau dikurangin loss from discontinued operation, terakhir baru dapat net income. Karena di soal ini nggak ada discontinued operation, berarti langsung net income aja. Tapi nanti di soal kalian itu ada ya, ada discontinued operation. Habis itu nggak sampai sini doang, nggak sampai net income doang, kita kan diminta bikinnya statement of comprehensive income ya kayak gini. Nah, kalau kita lihat setelah net income, itu masih ada lanjutannya, other comprehensive income. Kita skip satu baris, other comprehensive income. Nah, other comprehensive income tuh apa aja? Yang kita belum highlight di sini, ada 3 ya. Pertama, gain on changes in revaluation surplus. Tapi, before tax-nya ini kita harus ubah jadi net of tax. Kenapa? Karena si net income yang di atas kita nih, dia tuh udah bersih dari pajak ya. Sebelumnya kan udah dikurangin nih sama income tax expense-nya. Nah, sekarang si other comprehensive income, dia juga harus dibikin net of tax semuanya biar sama ya. Karena tadi kan yang di atas udah bersih dari income tax, dari pajak. Sekarang yang di bawah juga harus dibuat bersih dari pajak. Kalau gain itu kan positif ya, berarti jangan pakai tanda minus. 550.000 dikali sama 100% dikurang tax rate-nya, tarif pajaknya 22%. Oke, 429 ini udah net of tax. Atau langsung aja 550.000 kali 78%. Ingat ya, kalau before tax harus dibikin net of tax dulu. Habis itu lanjut. Loss arising from, ini langsung salin aja ya. From translating
the financial statements of foreign operations. Nah, ini udah dibilang net of tax. Berarti kalau udah net, kita nggak usah apa-apain, langsung masukin aja. Nggak usah dikali 78% lagi, karena dia udah net. Tapi ingat dia loss ya, rugi. Berarti kasih tanda minus. 101,250. Terakhir, satu lagi. Gain on hedging. Gain on hedging instruments from cash flow hedge. Ini masih before tax, kita harus bikin net of tax. Dengan cara kita kaliin 78%. Kalau gain dia tuh keuntungan ya, berarti positif. 155.000 kali 78%. Dapat netnya 120.900. Habis itu ini kita jumlahin aja sum. Nah, terakhir kita dapatlah yang namanya comprehensive income. Dapatnya dari penjumlahan antara net income sama other comprehensive income. Dapat deh comprehensive income-nya 3318270. Nih kalau kalian lihat ya yang tadi other comprehensive income, dia tuh ada kata kuncinya yang kayak tadi aku sebutin di awal. Yang pertama revaluation, yang kedua translating atau translation dari foreign operation. Revaluation, translating atau translation, terus hedging, terus biasa UHGL equity, terus kadang juga ada namanya derivatif, itu biasanya other comprehensive income. Dan biasanya yang keluar itu-itu aja sih. Jadi hafalin kata kuncinya ya, yang penting tahu kata kuncinya. Ini problem 2 udah selesai. Terus untuk problem 3 kayaknya aku nggak akan bahas detail dari awal sampai akhir, cuma aku mau kasih tahu aja bedanya. Kalau di problem 3, kita nggak langsung susun statement of comprehensive income-nya kayak tadi, tapi kita harus bikin adjusting entry dulu nih ya. Ada beberapa item perlu dibikin adjusting entry-nya dulu. Terus aku juga mau kasih tahu, misalnya nih yang nomor 1 dia bilang beban penyusutan ditanggung oleh bagian penjualan dan bagian administrasi dengan proporsi sama rata. Nah, ini tuh kalian harus pisahin di debitnya. Ada debit expense untuk selling, ada debit expense untuk administratif. Jangan digabung, jangan debit expense doang. Kenapa? Karena pas bikin laporan keuangannya, kita bakal pisahin kan, selling expense yang mana, administrative expense yang mana. Jadi saat bikin jurnal juga harus dipisahin. Terus apalagi yang beda ya? Nih, terus yang nomor 5 nih. Ini transaksi perubahan nilai wajar investasi. Investasi pada Starla Co. Kita lihat Starla itu dia investasi trading. Kalau investasi trading, perubahan fair value-nya masuk ke UHGL income. Ya, kalau UHGL income, nanti itu dia masuknya ke other income and expense. Coba kita lihat. Nih, other income and expense ada UHGL income. Beda ya, kalau UHGL equity masuknya ke sini, other comprehensive income. Habis itu, nah di soal ini ada nih gain from discontinued operation. Dia juga harus net of tax ya. Makanya habis loss from operation, terus dikurang interest. Oh ya, ini juga special case ya, karena dia tuh posisinya loss, bukan income. Beda sama problem 2 tadi kan income laba. Kalau ini loss. Nah, kalau loss gimana? Ada pajaknya atau enggak? Ini aku ada buatin catatan sih di bawah. Jadi saat kita kerjain soal lab, ketika kondisi perusahaan rugi, maka kita tidak kenakan pajak. Ya, jadi habis loss from operation, atau tadi EBIT ya, berarti ini loss before interest and tax. Terus kita kurangin sama interest expense. Kalau tadi pas income, habis dikurang interest expense kan income before income tax. Baru kita mau kurangin sama income tax. Tapi kalau posisinya loss, kita nggak usah pikirin income tax-nya.
Sebenarnya ini tuh bentuk penyederhanaan. Aslinya tuh di dunia nyata nggak sesederhana itu. Karena kalau kalian pernah dengar, ada yang namanya koreksi fiskal. Nah, pendapatan perusahaan itu harus dikoreksi fiskal terlebih dahulu karena terdapat perbedaan basis. Kalau kita bikin laporan keuangan secara accounting, itu pakai basis accrual. Sedangkan untuk hitung taxable income, untuk hitung pendapatan kena pajak, itu tuh pakainya cash basis, basisnya kas. Jadi karena basisnya udah beda, laba menurut accounting sama laba menurut pajak tuh pasti beda dan harus dikoreksi. Di-adjust gitu supaya nanti dapat ke laba untuk keperluan perpajakan. Nah, tapi ketika kita bikin koreksi fiskal, kondisi laba yang accounting tuh bisa berubah. Yang awalnya laba, setelah dikorvis bisa aja jadi rugi atau tetap laba. Dan sebaliknya, yang awalnya rugi setelah dikorvis bisa aja jadi laba atau bisa juga tetap rugi. Kalau misalnya awalnya rugi, terus setelah dikorvis jadi laba, berarti si laba ini harus dikenakan pajak. Tapi kalau misalnya awalnya rugi, terus dikorvis tetap rugi, maka tidak dikenakan pajak. Nah, kita untuk penyederhanaan, kita asumsikan bahwa setelah dikorvis, ternyata tetap rugi ya, jadi tidak dikenakan pajak. Untuk menyederhanakan pengerjaan soal lab, kita mengasumsikan bahwa kondisi yang timbul adalah kondisi kedua. Pendapatan yang awalnya dicatat rugi, tetap rugi setelah dikoreksi fiskal, maka tidak dikenakan pajak. Oke, itu kalau loss di lab ya, berarti kita nggak pakai income tax expense-nya. Makanya habis loss from operation, kurangin interest expense, langsung aja ke loss from continuing operation. Habis itu baru ditambah sama gain from discontinued operation, terakhir dapat net loss. Baru OC-nya. Tapi kalau misalnya, asumsinya ya, misalnya di soal ini nggak ada discontinued operation. Berarti habis loss from operation, kurangin interest expense, langsung aja net loss. Kalau misalnya nggak ada discontinued operation, itu ya. Karena tadi pajaknya juga nggak ada, terus asumsinya kalau nggak ada discontinued, berarti langsung net loss aja. Kira-kira itu sih yang beda di problem 3. Sama nih OC-nya hedging ya, ada kata kuncinya hedging sama translation. Kira-kira itu terus sih yang bakal keluar. Terus udah sih, nggak ada yang beda untuk di problem 3, kurang lebih sama, paling yang beda harus bikin jurnal aja ya. Dan nanti untuk di statement of comprehensive income, selain lihat dari ledger, perlu lihat juga di jurnal ada apa. Jadi yang di jurnal juga perlu masukin ke laporan. Cuma kurang lebih cara pengerjaannya sama. Oh iya, sama ini. Cost of goods sold. Kalau misalnya nanti pas ujian di lab, kalian perlu hitung cost of goods sold-nya sendiri ya. Kalau tadi problem 2 kan udah langsung dikasih tuh di ledger. Kalau di ujian nanti kalian harus hitung sendiri. Cara hitungnya COGS itu kan dapatnya dari beginning inventory ditambah net purchase tambah freight in kalau ada dikurang ending inventory. Ya, beginning inventory tambah net purchase. Net purchase dapatnya dari purchase kurang purchase discount kurang purchase return and allowance. Habis itu ditambah freight in dikurang ending inventory. Oke, itu cara hitung COGS. Oke, untuk video ini kayaknya sampai situ aja. Untuk problem 3 kan kita udah bahas detail juga ya di kelas. Sekian dari aku. Kalau misalnya ada yang mau nanya boleh chat aku ya. Thank you.